Amen. Thank you, Katie. Now we will pray right now. Our Father in heaven, we want to say thank you for all the blessings us this morning. Now we want to start our worship morning. Please bless us, and also we want to invite the Holy Spirit into our heart. Thank you, Lord. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Now we will hear Bible meditation by Vitalia and Tabitha. Ayat WPA saya pada pagi hari ini terdapat dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi yang dapat saya ambil dari ayat ini adalah, janganlah kita takut terhadap apa yang kita hadapi di dunia ini, apa yang terjadi dalam hidup kita, karena apa? Karena Tuhan akan selalu ada di depan kita, menyertai kita, dan tidak akan meninggalkan kita dalam keterpurukan. Terima kasih. Ayat renungan saya di hari ini terdapat di gabungan dari Markus 9 ayat 33 sampai 35, 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18, dan Yakobus 2 ayat 8 sampai 17. Di sini saya pelajari bahwa Allah adalah pelindung saya, selalu menentang kejahatan dan menguatkan saya dan memberi kasih. Allah menginginkan kasih hadir dalam hati saya, dan tanda bahwa jika saya benar-benar mengimani Allah, saya percaya pada Allah, adalah saya menuruti hukum Allah. Sedangkan pada saat saya tidak menuruti hukum Allah, itu sama saja hanyalah kebohongan. Dan yang aku pelajari dalam diriku sendiri adalah saya itu harus menghilangkan rasa tinggi hati dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan pada saya. Dan saya juga diminta untuk menuntut orang lain pada kebenaran, karena itu keinginan Tuhan. Saya bisa menerapkan hal ini dengan cara bersyukur pada segala hal dan menjadi contoh bagi orang lain. Okay, thank you, Tabitha and Vitaria. Now we will by Mel. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan ya. Selamat pagi. Atas kemurahan Tuhan, kita masih diberi kehidupan hari ini ya. Nah, ayat kita sepanjang minggu ini terdapat di Filemon ya, 8 dan 9. Buku Filemon itu cuma satu pasal ya. Saya bacakan ya kembali. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Kalau kita baca periode ini ya, Filemon 8, ini perkataan Filemon 1 ayat 8 dan 9 ini adalah
permintaan Paulus kepada Filemon, ya. Nah, coba mau tanya dulu apa ini ya? Ada enggak di sini si Hans? Hans, ikut enggak kamu worship hari ini? Hans? Ada Hans? Ada, Mem. Ada di sini, Mem. Oh, Hans. Hans ada pertanyaan dari Mem Meli. Hans mau Mem tanya dulu. Kamu kalau misalnya nih ya, mamamu kan punya hak penuh untuk kamu ya, kan? Misalnya mau memerintahkan, mau mengambil apapun yang kamu miliki, mamamu punya hak kan? Ya. Nah, kalau misalnya nih, kamu udah nyadari bahwa mamamu itu punya hak. Misalnya kamu punya uang pun, mamamu tahu kamu simpan di laci, mamamu punya hak juga ngambil itu, ya kan? Karena kan uang yang ada padamu kadang dari mama kan. Tapi kalau misalnya mamamu tahu kau simpan di laci uangmu, tapi mamamu izin dulu dari kamu, bagaimana perasaanmu? Ens, mama minta duitmu, mama perlu duitmu bagi dong mama, gitu. Mamamu izin nih. Kamu bagaimana perasaanmu ketika mamamu menyampaikan hal itu kepadamu? Ya biasa aja. Hah? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Oke. Mem tanya dulu Oktaviani. Kalau Oktaviani? Oktaviani saya, Mem. Iya. Oktaviani? Saya masih nggak dengar. Mem ulang ya. Misalnya nih, mamamu sama kamu sama badannya ya. Nah, mamamu itu punya hak sama kamu. Nah, kamu karena sama badan kamu dengan mamamu, ukuran baju kamu bisa dipakai mamamu juga bisa pakai bajumu. Nah, suatu ketika mamamu izin dulu mau pakai bajumu, bagaimana perasaanmu? Tentunya boleh, Mem. Kan mama saya juga yang beli. Diizinin ya? Ya, Mem, pasti, Mem. Oh, pasti kamu izin ya, namanya sama mama gitu. Tapi yang Mem mau tanya, bagaimana perasaanmu? Perasaan saya mungkin biasa saja, Mem. Hah? Mungkin biasa saja, Mem. Oh, biasa saja ya? Nggak ada rasa gini, mama saya aturannya bisa dong diambil aja, tapi kok izinnya mama saya ini menghargai saya. Ada nggak seperti itu? Kira-kira? Mungkin ada sedikit, Mem. Cuma mungkin udah biasa, Mem. Oh, gitu ya. Oke. Nah, ini ayat kita ini, nah, si Paulus ini punya hak ya penuh untuk Filemon. Tapi dia apa? Dia menghargai ya. Jadi dia lebih bagus apa? Meminta atau memohon kepada siapa? Si Filemon ya, untuk melakukan apa? Sesuatu. Ya, sebenarnya kalau misalnya Paulus memerintahkan si Filemon, kamu harus lakukan ini, gitu kan? Karena dia ibaratnya pada waktu itu pimpinan tertinggi lah bagi kerohanian ya. Nah, tapi itu tidak dilakukan Paulus. Dia lebih apa? Boleh kita katakan Paulus ini rendah hati dia ya, memohon dia. Walaupun dia punya kuasa untuk apa? Untuk memerintahkan Filemon untuk melakukan sesuatu ya. Nah, di dalam pelajaran kita ya, kita pelajaran sepanjang minggu ini kita dianjurkan supaya kita saling mengasihi. Saling apa? Saling tolong.
ya, saling mengasihi, saling tolong sesama apa? Sesama manusia. Mem mau tanya ini Stephen 72 ya. Ya, Miss. Kamu pernah nggak menolong seseorang? Pernah. Apa itu? Membantu Membantu ngerjakan PR. Teman. Atau membantu apa? Apa? Nggak jelas, Mem. membantu teman yang banyak bocor. Oh, membantu ketika ban sepeda temannya bocor gitu ya. Ya. Terus waktu kamu membantu itu, menolong temanmu itu bagaimana perasaanmu? Senang. Senang ya, bisa menolong gitu ya. Nah, kamu pernah nggak ditolong? Pernah. Pernah ya, pernah ditolong juga ya. Terus waktu kamu ditolong, bagaimana? Senang juga, Miss. Senang ya. Aduh, nggak nyangka, apalagi kalau nggak nyangka ya. Nggak nyangka, berharap-harap, aduh maunya ada lah yang bantu, dibantu. Senang sekali ya. Nah, kalau kita menolong ataupun ditolong, ada apa? Perasaan bahagia di hati kita. Perasaan senang. Bisa apa? Bisa menolong seseorang. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 12 juga diingatkan kepada kita harus mengenakan belas kasihan, ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau dikatakan mengenakan itu maksudnya kita harus lakukan, ya. Jadi himbauan firman Tuhan kepada kita harus apa? Memiliki belas kasihan ya. Kalau punya belas kasihan, dia akan apa? Akan suka menolong, ya. Terus kalau memiliki kemurahan, dia juga akan apa? Gampang, ringan tangan, ringan hati. Kalau apa? Memberikan apa? Pertolongan, ya. Kalau kita murah hati, kita akan apa? Murah hati melakukannya atau dengan senang hati, ya. Kita juga diharapkan di dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 12 ini dikatakan kita harus apa? Memiliki kelemah lembutan. Ini memang kita harus minta apa? Tuntunan Roh Kudus ya, karena tidak gampang orang mau lemah lembut, apalagi kalau apa? Kalau diganggu atau diisengi ya. Nah, kalau kita undang Roh Tuhan, ya kan, untuk menolong kita melakukan yang di dalam apa? Kolose 3 ayat 12 ini, itu akan kita miliki. Kita akan apa? Berbelas kasihan, memiliki kemurahan hati, kita akan apa? Memiliki kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi kalau orang yang sabar itu, dia tidak cepat itu apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dia akan sabar, dia akan mau memaafkan orang yang berbuat apa? Berbuat salah kepadanya. Nah, di dalam firman Tuhan yang lain, coba memang tahu dulu. Glenn ada hadir nggak ini? Glenn, khusus untuk Glenn, Mem kasih ini uang jajan nih. 20.000. Minta nanti sama Michelin ya. Kalau kamu bisa jawab ini, Glenn, ada? Ada Glenn? Adakah Glenn hari ini? Worship? Glenn-nya sakit, Mem. Oh, sakit ya. Aduh, siapa ini berarti? Pandri ada di situ? Pandri? Enggak ada, Mem lihat di sini. Yang Siapa ada di sini? Sekolah atau yang ada di rumah? Yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah, Haynes. Oh,
Hands ya. Oh, hands. Untuk hands lah lagi ini. Hands. Jawab, Mem. Ya. Kalau kamu bisa memberi jawaban yang benar, dapat uang jajan. Nanti minta sama Miss Elin ya. Nanti Mem kasih sama Miss Elin. Bilang kata Mem Eli gitu ya. Hands. Iya. Di mana tertulis? Jawab dulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana itu tertulis, Hans? Hitungan 5. 1, 2. Matius 7 ayat 12. Ya, dapat uang jajan kamu ya. Nah, kita bila ingin ditolong orang lain atau agar orang lain punya belas kasihan dan memiliki kesabaran kepada kita, kita juga harus apa? Harus melakukannya lebih dulu kepada apa? Kepada sesama kita. Sama seperti yang dilakukan Paulus ya. Paulus itu menghormati teman sekerjanya. Dia apa? Permisi kepada siapa? Si Filemon ya. Tidak mentang-mentang dia misalnya pemimpin pada waktu itu, tapi dia menghargai ya. Dia minta baik-baik. Jadi biarlah lewat firman Tuhan pagi ini dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mau menolong sesama kita, memiliki belas kasihan, kesabaran dengan pertolongan Tuhan kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Thank you, Ma'am Melly, for the beautiful sermon. Now we can know the Lord by Kathy and the Lord's Prayer by Ben.